Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Teman-teman, ayo kita semua mau siap-siap ibadah. Jangan lupa mandi dulu, lalu sikat gigi ya. Nanti bau. Lalu habis itu pakai baju yang rapi seperti Elmo. Sudah rapi kan? Nah, bagi anak-anak yang kecil, minta tolong ya sama mama dan papa. Bilang bukakan laptop, televisi, ada HP supaya bisa lihat ibadah dengan baik. Nah, Nana, untuk minggu ini, Elmo ada bawa ini nih. Ini kotak persembahan. Anak-anak bisa kumpulkan persembahan di dalam kotak ini, celengan ini. Nanti kalau gerejanya sudah buka, baru kotaknya dibawa ke gereja. Bisa mengerti ya? Siapkan hatimu dan Alkitabmu. Semuanya. Oke. Selamat ibadah. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali ya pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama meskipun kita masih beribadah online dari rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami di sepanjang minggu lalu. Bapak, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga mau mengikuti ibadah online. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang mau mendengar untuk bisa tenang, untuk bisa fokus mendengarkan cerita firman dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah pujian dari terbitnya matahari.
memuji Tuhan, dan kita juga sekaligus akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sebuah pujian, kasihnya seperti sungai. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu sampai pada hari ini. Tuhan, sekarang kami bersama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berikan kami hati untuk bisa mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan juga tolong agar kami bisa mendengarkan cerita dengan baik dan dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik masih ingat tidak cerita saat Tuhan pertama kali menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, dan ditempatkan di sebuah taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden. Tapi Adam dan Hawa ini tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa dan akhirnya menciptakan permusuhan antara Tuhan dan manusia. Nah, pada saat itu Tuhan berjanji Ia akan memberikan sebuah hadiah yang indah, yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan berjanji akan mengirimkan anaknya untuk menebus dosa-dosa manusia dan mendamaikan manusia dengan Tuhan. Nah, pada cerita hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang sebuah hadiah yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita manusia. Nah, pada saat itu adalah masa pemerintahan Raja Agustus. Dia memerintahkan diadakannya sensus penduduk, yaitu pendataan kepada semua penduduk yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Nah, oleh karena harus didata di wilayah masing-masing, Bapak Yusuf dan Ibu Maria harus kembali ke kampung halaman dari Bapak Yusuf. Nah, kampung halaman Bapak Yusuf itu ada di kota Daud, yaitu sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Maka berangkatlah mereka dari kota Nazaret pergi ke kota Bethlehem.
Nah, saat tiba di kota Bethlehem, tibalah waktunya bagi Ibu Maria untuk melahirkan. Dan akhirnya dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang kecil, yang mungil, yang ditempatkan di dalam palungan, dibungkus dengan lampin. Mengapa demikian? Karena pada saat itu sudah tidak ada lagi penginapan yang kosong, tidak ada lagi tempat untuk menginap, sehingga mereka akhirnya harus melahirkan di palungan, di dalam sebuah kandang domba. Nah, pada saat itu gembala-gembala sedang mengembalakan kambing dombanya di padang gurun. Tiba-tiba terdengar suara dari sorga, sebuah cahaya yang sangat terang menerangi malam itu. Dan tiba-tiba muncullah malaikat Tuhan muncul dan memberitahukan kepada gembala, jangan takut, aku membawa sebuah kabar gembira, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Sesungguhnya telah lahir bagimu seorang juru selamat, Yesus Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, engkau akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan ditempatkan di dalam palungan. Nah, setelah menyampaikan kabar gembira itu, terdengarlah suara puji-pujian dari surga. Para tentara surga memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempatnya yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia. Setelah itu akhirnya malaikat itu pergi. Dan para gembala masih bingung. Mereka bingung apa yang terjadi. Karena mereka bingung, mereka akhirnya berdiskusi satu dengan lainnya. Mereka memutuskan untuk pergi sesuai dengan yang diperintahkan, yang diberi informasikan oleh malaikat itu. Mereka pergi ke kota Daud. Untuk mencari bayi seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan benar saja adik-adik, saat mereka tiba di kota Daud, mereka melihat seorang bayi kecil yang terbungkus oleh lampin dan ditempatkan di dalam palungan. Inilah bayi Yesus Kristus, seorang bayi yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang akan menebus dosa-dosa manusia, sebuah hadiah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Nah, adik-adik, sampai di sini ceritanya langsung. Pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar ya bahwa Tuhan telah mengurniakan anaknya yang tunggal kepada kita manusia untuk menebus dosa-dosa kita, untuk mendamaikan kita dengan Tuhan. Yesus, bayi kecil itu yang diletakkan di palungan itu adalah bayi yang tidak berdosa, namun dia datang untuk menderita siksaan dan untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Kita harus selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Nah, sekarang kita bersama-sama akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, satu kali lagi adik-adik ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitasnya akan ditampilkan di video setelah ini. Nah, jangan lupa ya aktivitasnya dibuat dan dikirimkan ke grup WhatsApp sekolah minggu. Don't look back.
caves or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and we can go. We've got just one life, baby, so live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanted to be here by my side, my tropical love. My tropical love. I wanted to be here by my side, my tropical love. I wanted to be here by my side, my tropical love. Pack your bags, I got a one-way ticket to explore the world tonight. I want you back, so come with me. Don't look back, I wanna show you the wonders of the universe, girl. Take my hand and you will see. We've got just one life, baby, so live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanted to be here by my side, my tropical love. I wanna leave it all behind. Sailors, it's just you and I. Exploring hidden caves or surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and we can go. We've got just one life, baby, so live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanted to be here by my side, my tropical love. Sampai di sini ya sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dua Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9.
menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan daya menepati janjinya. 2 Petrus pasal 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bye-bye. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Salam. Kami dari Sekolah TK Kristen Kalam Kudus telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan diskon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.